Bertabik. Bersumpah. Siap mendukung. Membela. Dan memenangkan. Anies dan Muhaimin. Menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik ya dalam catatan hari ini terkait dengan Anies Baswedan begitu ya, yang didukung oleh banyak simpatisan begitu, dan bahkan ya didukung oleh kelompok budayaan Betawi dan sebagainya begitu. Bahkan ya di lembaga survei yang katanya ya Anies Baswedan nomor buncit begitu kan ya. Ini survei boleh ya paling bawah, tapi faktanya di lapangan nggak ada lawan bos. Bayangkan begitu. Mereka kita lihat saja begitu kan ya. Orang berdesak-desakan di situ begitu kan, menunggu kedatangan Anies Baswedan di situ begitu kan ya. Karena banyak yang kemudian didukung oleh orang-orang Betawi dan budaya Betawi yang sangat luar biasa di situ begitu. Dan apa yang terjadi? Mereka banyak ya yang kemudian menyambut kedatangan ya Anies Caimin ini begitu kan ya. Dan bahkan di luar situ begitu, kalau kita melihat wah sangat fantastis, yang sangat luar biasa begitu, disambut begitu meriah ya oleh orang-orang yang kemudian yang hatinya bergerak begitu kan, tergerak untuk ya mendukung dan bertemu dengan Anies Baswedan di situ begitu. Bayangkan hal-hal seperti inilah yang kemudian yang katanya surveinya di urutan ketiga. Bayangkan begitu kan, surveinya saja di urutan ketiga, lalu kemudian pollingnya di urutan pertama begitu kan. Dan bahkan faktanya di lapangan ternyata begitu kan ya, lebih ya dominan Anies Baswedan dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Karena pada hakikatnya kita lihat saja mereka narasi mereka sangat luar biasa sekali begitu kan ya. Ada pro dan ada kontra di situ begitu. Wajar dalam demokrasi itu kan sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Dan bahkan ini mungkin dianggap mereka begitu ya dianggap bahwa wah ini kok bisa Anies Baswedan faktanya di lapangan nomor 1 dan surveinya di nomor buncit begitu kan ya. Apakah bertolak belakang dengan survei itu? Bisa saja begitu kan. Bisa saja begitu mereka begitu. Dan bahkan ya katanya dalam komentar-komentar netizen, survei boleh paling bawah tapi faktanya di lapangan gak ada lawan bos, katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Amin, untuk Indonesia lebih baik. Walaupun suara terbanyak tidak menjamin jadi pemenang kontestan, karena yang menentukan pemenang adalah KPU. Wah, ini yang pasti ingat kita begitu kan ya. Karena apa? Ya di satu sisi begitu kan bisa saja dikalahkan di KPU, Bawaslu dan sebagainya begitu kan ya. Bisa saja misalnya begitu kan ya, harus bagaimana Anies Baswedan di TPS itu harus benar-benar begitu kan ya, dilakukan secara masif, secara intens begitu kan ya. Harus kita awasi mereka begitu kan, begitu logikanya begitu. Artinya kalau kita benturkan antara polling terus kemudian dengan polling Iwan Fals yang kemudian urutan Anies Baswedan di 46,3%, terus kemudian di survei yang urutan buncit, dan fakta yang di lapangan begitu kan, seolah-olah menunjukkan Anies Baswedan itu nomor 1 loh begitu kan. Ya wajar, karena lembaga survei itu kan tergantung siapa yang bayar mereka begitu kan. Banyak sekali mereka yang terafiliasi kepada salah satu ya calon presiden begitu. Bahkan ya sobat, makasih ya Kang, survei akan bangkrut kalau Anies jadi presiden. Bisa saja terjadi begitu kan. Karena kekuatan masyarakat itu sekarang ini tidak bisa dibantah dengan satu tindakan atau opini-opini dengan yang lain yang memunculkan narasi-narasi Anies Baswedan ya, yang kemudian seolah-olah tidak begitu diminati begitu dari hasil lembaga survei begitu. Pada faktanya di lapangan wah ini luar biasa membludak begitu kan ya. Tukang survei pun sebenarnya tahu ya grassroots ya kayak apa. By the way, mosok kuli survei begitu kan ya, nggak nyenengin juragannya. Betul begitu kan, pasti ya nyenengin juragannya mereka karena dia dibayar dong begitu ya. Bahkan hari gini masih percaya terhadap lembaga survei begitu ya. Bahkan di satu sisi, wah ini yang paling bawah aja tukang survei galau katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi kenapa sih begitu kan ya?
Anies Baswedan di lembaga survei yang paling buncit begitu, di urutan ketiga begitu kan. Ya kalau seandainya ada 4 calon, pasti Anies Baswedan di urutan keempat begitu kan. Oke lah. Jadi begini intinya adalah bahwa kenapa? Karena pada hakikatnya bagaimana elektabilitas Anies Baswedan dengan Caimin ini ya diperlemah dengan adanya narasi-narasi yang kemudian muncul di lembaga survei begitu kan. Ya inginnya kan seperti itu begitu. Tapi masyarakat kan sekarang tidak begitu percaya terhadap lembaga survei yang kemudian memframing bahwa seolah-olah elektabilitas Anies Baswedan turun. Sekarang sudah tidak begitu percaya lagi publik begitu kan. Karena apa? Karena dampaknya berapa persen? Tidak nyampe 1%. Karena apa? Karena setiap pekan muncul begitu kan ya. SMRC muncul sepekan begitu kan. Lalu kemudian indikator. Lalu kemudian muncul lagi di bawahnya LSI. Ada muncul lagi begitu survei tandingan. Ada muncul lagi berspekulasi. Tapi kenyataannya kenapa Anies Baswedan yang selalu dikritik, polarisasi yang dituduhkan kepada Anies Baswedan kok seperti itu begitu kan. Padahal urutan nomor buncit begitu kan ya. Mungkin faktanya adalah bahwa Anies Baswedan bisa saja ini di urutan pertama begitu kan. Jadi artinya selama ini saya melihat bahwa kenapa sih lembaga-lembaga survei yang kemudian tidak menunjukkan kekredibelan mereka begitu kan ya. Ilmiahnya tidak bisa ya dipertanggungjawabkan begitu. Walaupun toh pada akhirnya dipertanggungjawabkan dengan adanya metode yang ada, tapi kepada publik tidak ada sama sekali mereka begitu. Dan pada akhirnya banyak netizen yang kemudian tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang ada begitu kan ya. Yang katanya begitu kan Anies Caimin ini berada di urutan yang buncit. Ya, tapi faktanya coba lihat saja ya. Ini disambut luar biasa loh di situ begitu. Ini bukan kaleng-kaleng mereka begitu ya. Ada dukungan-dukungan yang masif yang sangat luar biasa begitu. Bahkan ya di satu sisi mantap, alhamdulillah dapat lagi ya dukungan dari Jawara Betawi. Wow. Ini Jawara Betawi ini sejak dulu 2017 sudah mendukung Anies Baswedan begitu ya. Mudah-mudahan jadi solusi untuk kawal suara kami di Pilpres di 2024. Jangan langsung nyerah dengan alasan demi keutuhan ya. Yang ujung-ujungnya ngegabung sama orang culas ya. Survei zaman now nggak memperhitungkan kerumunan orang. Yang survei malah nangkring di 1 dan 2 ya. Koplak memang ini komentar-komentar netizen loh begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja. Saya hanya membandingkan saja bagaimana lembaga survei yang sebenarnya dan kemudian dengan fakta yang realitas. Ya, apa yang saya ucapkan dan narasi-narasi apa yang saya analisis begitu kan, mengungkapkan bagaimana tabir-tabir kepalsuan yang selama ini ada, yang beredar hari ini, apakah benar Anies Baswedan di urutan ketiga dengan fakta yang ada di lapangan begitu kan ya. Kalau memang faktanya di lapangan nomor 1, ya kalau surveinya nomor 3 wajar, ada indikasi sesuatu yang kemudian begitu ya. Ada memframing bahwa seolah-olah Anies Baswedan di urutan buncit begitu kan. Tapi menurut saya pribadi oke lah, inilah negara demokrasi, sah-sah aja begitu kan. Berspekulasi apapun sah-sah aja, tapi ya harus dipertanggungjawabkan begitu kan ya. Karena pada akhirnya ujung-ujungnya ya secara kuantitatif memang begitu kan, secara hitung-hitungan memang Anies Baswedan di urutan ketiga. Coba fakta di lapangan seperti apa begitu kan. Itu yang menunjukkan ya kemenangan Anies ya Caimin ini begitu kan ya, Anies Caimin. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.